Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Kalau kalian bingung melihat background kita, ini aku lagi di pesantren sama suami aku. Kebetulan nih kita syuting di penutupan tahun baru Islam. Jadi besok nih kita udah tahun baru Islam. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita mau bikin video reaction ngeliat komen-komen hate netizen. Sebenarnya tuh tadinya aku udah nggak mau ya bikin video ini. Cuman sepertinya lagi ada bola fitnah yang lagi dikumpulkan menjadi bola yang lebih besar gitu. Jadi lebih baik, kata suami aku, walaupun diam itu emas dan aku udah terapin itu selama 3 tahun. Aku udah berusaha diam itu emas, tapi ternyata diamnya aku itu malah dijadikan senjata untuk diserang dan diperbesar lagi fitnah-fitnah di luar sana gitu ya. Pasti kalian bingung kan, ada apa nih, kayak nggak ada apa-apa kan, kata Shi. Mungkin untuk sebagian orang nggak tahu gitu ya, tapi untuk beberapa orang pasti tahu gitu kan. Dan karena aku yang baca, aku yang ngeliat, nah aku tuh udah mulai nggak nyaman gitu. Dan kata suami aku sebenarnya nggak mau bikin sih, sumpah ini kayak suami aku banget, 90% yang menyuruh bikin. Dan karena kebetulan kita lagi banyak waktu luang juga di sini dan suasananya juga tenang, jadi kita memutuskan untuk bikin video ini gitu ya, dengan tujuan membuka tahun baru dengan penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kebenaran. Lebih tepatnya seperti itu. Udah deh, dari aku segitu doang deh. Kayak aku gak bakal ngomong apa-apa lagi karena aku udah kayak capek. Sebenarnya tadi tuh kan gue baru udah mau nangis. Soalnya gue udah gak mau nangis. Nih. Halo semua, buat yang lagi di rumah. Video episode kali ini, jangan nangis dulu, nggak bisa nangis di video ini, nggak boleh. Udah. Ya, jadi buat semua yang lagi di rumah, episode kali ini pertama kali aku pegang mic. Dan episode kali ini juga beda. Episode kali ini nggak nyari view, jadi kita nggak nyari durasi atau waktu yang optimal. Mungkin episode kali ini agak panjang. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau ambil makanan dulu, minuman dulu, boleh ambil dulu. Dan kalau dirasa waktunya mepet banget nih, kayaknya nggak bisa nonton sampai habis, skip dulu. Nanti begitu kamu punya waktu di rumah, kamu nonton ini. Kenapa? Karena video kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang kalau kalian selama ini ngikutin Kak Tashi atau salah satu dari keluarganya, baik Kak Tasya, Kak Jepi, ataupun Mama Ala, bukan hal yang aneh kalau kalian itu punya pertanyaan tentang aku atau keputusan aku. Dan bukan hal yang aneh kalau kalian ini ragu, bingung, nggak setuju, atau bahkan nggak suka sama keputusan aku buat. Atau di level yang lebih ekstrim, nggak suka sama akunya. Itu nggak masalah, sama sekali. Yang menarik begini. Jadi, belakangan ini ada pertanyaan, kenapa Kak Tashi dan suaminya dan anak-anaknya nggak datang ke ulang tahun Lili? Itu yang ditanyakan bukan Kak Tashi aja. Ada Kak Tashi, Kak Tasya, Kak Selvi, Mama Ala. Semua ditanya. Dan seperti umumnya reaksi aku terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keputusan aku, kalian tahu, 5 tahun ini nggak ada yang pernah aku jawab. Ada yang mau menyalahkan, boleh. Ada yang mau nggak suka, boleh. Ada yang suka, boleh. Nah, cuma untuk kali ini sebaiknya aku jawab. Kenapa? Karena di antara berbagai macam spekulasi yang dibuat sama teman-teman di rumah, nggak ada satupun yang menyudutkan aku. Biasanya tiap keputusan yang aku buat, yang disudutkan itu aku sendiri. Jadi aku diam. Bagus. Tapi kalau yang disudutkannya Kak Tashi nggak mau kalah, jadi nggak datang ke acara Kak Tasya. Atau Kak Tasya nggak ngundang Kak Tashi, mungkin punya masalah.
Atau Mama Ala nggak suka sama Kak Tasya. Ada berita kayak gitu yang diragukan adalah orang-orang lain. Ini yang ngebuat aku harus menjawab. Ini bedanya sama pertanyaan yang selama ini ditanyakan. Kalau pertanyaan selama ini, mungkin yang ditanyakan, kenapa sih Kak Tasya nggak boleh buat YouTube? Aku nggak jawab. Dan sekarang begitu Kak Tasya buat YouTube, hasilnya memuaskan. Kenapa sih Kak Tasya nggak boleh ikut MasterChef? Aku nggak jawab. Dan hasilnya, hari ini Kak Tasya collab bersama Chef Arnold, salah satu juri MasterChef yang luar biasa, bijak, dan sangat toleran dengan berbagai macam prosedur yang Kak Tasya buat, seperti nggak bisa hadir ke acara launching bersama laki dan lain-lainnya. Luar biasa Chef Arnold. Atau ada pertanyaan, kenapa sih Kak Tasya nggak boleh muncul di video Kak Tasya? Aku nggak jawab juga. Cuma kalau sekarang ada pertanyaan, kenapa Kak Tasya tidak datang ke acara ulang tahun Lily? Aku jawab. Jawabannya karena pernikahan aku sama Kak Tasya ini ada masalah. Masih ada waktu, aku jelasin sedikit. Masalahnya apa sih, Kak? Jadi buat kamu di rumah, ini gambaran aja. Yang namanya nikah sama pacaran, ini beda. Beda apa? Kalau pacaran, setannya ini berusaha supaya laki dan perempuannya bersatu. Sampai situ. Kalau di bab pernikahan, setannya ini berusaha supaya suami dan istrinya ini pisah. Jelas dulu sampai di situ. Loh, terus hubungannya apa, Kak? Begini. Yang namanya setan dalam pernikahan ini luar biasa semangatnya. Dan sampai dia ini punya nama sendiri, disebutnya Dasim. Ini pelajaran juga, karena aku terus terang untuk video kali ini aku belum pernah jelaskan ke siapapun, termasuk ke Kak Tasya sendiri, karena aku setiap membuat keputusan tidak semuanya aku jelaskan. Banyak keputusan yang aku hanya diam. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan wa adzabun min qabli ubadin watan. Orang yang sudah belajar terus nggak dipraktekkan ilmunya, ini akan disiksa nanti di hari kiamat sebelumnya para penyembah berhala. Dan ketika seseorang belajar, boleh sahu ilmin, kaban huwa jahilu. Kalau orang yang sudah belajar ini, keputusannya akan beda sama orang-orang yang nggak belajar. Belajar ilmu apa? Belajar ilmu tentang kitab suci, tentang ayat-ayat suci, tentang firman, dan lain sebagainya ke bawah. Keputusan yang akan diambil ini berbeda, walaupun manusia biasa. Dan bukan hal yang aneh kalau nggak semua orang bisa menerima keputusan-keputusan yang didasari ilmu. Contoh, buat teman-teman yang baca Al-Quran, pasti tahu ada surat di Al-Quran Al-Luqman. Luqman ini siapa sih? Dia hanya manusia biasa, bukan nabi. Tapi saking bijaksananya sampai namanya dia diabadikan di dalam Al-Quran. Nanti ada contohnya. Salah satu ilmu kebijaksanaan yang diajarkan sama Sayyidina Luqman Al-Hakim ini apa? Jangan terlalu cepat merespon kata-kata ataupun cacian. Dulu dia pernah mengajarkan kebijaksanaan ini ke anaknya. Dan Allah suka sama kisah dia, makanya Allah ajarkan ini kepada umat manusia ke bawah semua. Sayyidina Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya kebijaksanaan, dipanggil anaknya. Nah, yuk kita jalan, bawa keledai. Jalan, Sayyidina Luqman Al-Hakim sama anaknya naik keledai. Nggak dinaikin. Begitu jalan, manusia pada bilang, itu orang tua sama anaknya bodoh. Punya hewan tunggangan, nggak dinaikin. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim,
Nak, dengerin kata mereka. Iya Pak, denger. Dia jalan lagi. Mereka berdua naik ini tunggangan. Orang bilang lagi, itu bapak sama anak luar biasa jahat. Hewan tunggangan cuma satu dinaikin berdua. Kata bapaknya, dengerin. Kata anaknya, iya Pak, saya denger. Luqman Hakim turun, anaknya dong dinaikin. Begitu jalan, orang-orang bilang lagi, tuh lihat, anak nggak tahu diri, lihat anaknya di atas, bapaknya yang udah tua di bawah. Kata Sayyidina Luqman Hakim, nak dengerin. Iya Pak, saya dengar. Sekarang gantian, bapak naik, kamu di bawah. Sayyidina Luqman Hakim naik ke atas, anaknya turun di bawah. Begitu jalan, kata anak-anak, tuh lihat tuh, bapaknya. Bukannya anaknya disuruh naik, malah dia yang naikin itu sendirian. Jahat itu bapak. Kata Sayyidina Luqman Hakim, nak, kamu udah dengar semua? Dengar Pak. Jangan terlalu cepat atau bertindak sesuatu karena hinaan atau cacian, makian manusia. Ini salah satu ilmu yang ada di Quran. Kita lanjut lagi soal pernikahan tadi. Pernikahan ini punya setan khusus. Kenapa setannya khusus? Karena setan itu, apapun kejahatannya, dia lapor ke dia punya raja. Fa'altu kaza wa kaza. Saya ganggu manusia begini dan begini. Apa kata rajanya? Ma sona'ta syai'an. Kamu ini nggak berbuat apa-apa. Lalu kata setan lagi, laporkan. Saya ini goda manusia dan tidak saya tinggalkan dia sampai yang namanya suami itu bercerai sama istrinya. Apa kata raja setan? Nah, bagus, sekarang baru kamu betul-betul punya jasa terhadap kerajaan kita. Saking tingginya pangkat setan ini kalau berhasil memisahkan antara suami sama istri. Jadi yang namanya Syekh Alatas ini kalau bertindak dalam pernikahan itu betul-betul hati-hati. Karena nikah ini ajaran syariat yang pertama kali turun dari surga ke bumi. Dan nikah ini merupakan ibadah yang durasinya paling panjang yang bisa dilakukan manusia. Jadi dalam pernikahan ini harus hati-hati. Sampai di situ. Jadi buat yang menyangka ibadah terlama manusia itu sholat itu sebentar. Subuh paling 5 menit. Zuhur 5 menit. Kalau nikah terus dari subuh terus sampai ke zuhur, terus sampai ke asar, terus sampai ke maghrib. Ini yang disebut nikah ini, sepakat para ulama, ibadah terpanjang manusia. Pembahasan Dasim masih panjang, cuma karena waktu aku stop sampai di situ. Sebetulnya asik kita ini ngebahas pernikahan, ngebahas goda-godaan dalam pernikahan, ini asik. Cuma kalau aku terusin terus bisa panjang durasinya. Dan kali mudah-mudahan kalau ada waktu kita sambung lagi. Yang namanya Dasim, setan ini dalam menggoda manusia, selalu kondisi setan ini lemah. Ingat, setan ini setiap mengganggu manusia, kondisi setan selalu lemah. Tapi kapan setan menjadi kuat? Kalau setan berkolaborasi. Kayak brand, kolaborasi jadi kuat. Setan juga begitu. Kalau kolaborasi dengan jabatan, dengan harta, dengan manusia, dia jadi kuat. Pembahasannya masih panjang. Dipersingkat lagi. Untuk bidang pernikahan ini, setan bisa berkolaborasi sama manusia. Dan ketika kolaborasi antara setan Dasim ini dengan manusia terjadi, disebut namanya takhbib. Apa itu takhbib? Manusia yang sukanya merusak rumah tangga orang. Sampai situ. Ini tolong kalau ada dai, ustadz, penceramah, mulai hari ini diperjelas lagi pembahasan mengenai takhbib. Karena angka perceraian Indonesia ini mulai tinggi dan sebagian orang-orang belum pernah mendengar apa itu kalimat takhbib. Dan takhbib ini merupakan banyaknya rusaknya pernikahan umat. Jadi aku buka dulu pembahasan takhbib di sini. Takhbib itu apa asal mulanya? Lelaki yang suka menggoda istri orang. Ini awal mulanya.
Man khabbaba imra'atan laisa minna. Barang siapa yang sukanya ngegoda perempuan, istri orang, bukan golongan kita. Playboy itu ada etikanya. Kita akan terus berjuang sebelum janur kuning melengkung. Ini playboy. Kalau takhwib yang suka yang rusak rumah tangga orang, dia nggak akan pernah berhenti ngegoda sampai kapan? Sampai rumah tangganya retak. Ini si takhwib dan si dasim ini. Dua ini nggak akan pernah berhenti kerja sampai rumah tangganya orang yang digoda retak. Dahsyat. Ciri-cirinya takhwib ini apa? Selain yang laki-laki menggoda ini. Ciri-ciri takhwib dicatat. Takhwib ini perbuatan takhwib yang merusak rumah tangga ada 4. Nomor 1. Menyuruh istri untuk bercerai dengan suaminya. Hati-hati. Kalau ada orang yang menyuruh istri untuk bercerai sama suaminya, dia sudah masuk perbuatan takhwib. Kalau tidak mempan di sini, biasanya gimana? Turun ke level bawahnya. Yaitu apa? Menyuruh seorang istri untuk menikah dengan laki-laki lain. Kalau tidak mempan, lalu apa? Hina suami di hadapan sang istri. Hati-hati. Kalau ada orang yang menghina suami di depan istrinya, ini masuk perbuatan takhwib. Lalu setelahnya apa kalau tidak mempan? Menyuruh istrinya untuk durhaka sama suaminya. 4. Perbuatan takhwib tadi. Hati-hati. Inilah manfaatnya kalau kita belajar itu. Fungsinya apa sih belajar itu? Jadi kita tahu jurang-jurangnya setan, senjata-senjatanya setan ini di mana. Jadi kita musuh kita ini kekuatannya apa, yang kita harus perbaiki apa. Banyak orang sekarang gini. Dia nikah aja tanpa dia tahu tata cara menghadapi bebatuan-bebatuan dalam pernikahan. Sehingga dia jadi bulan-bulanannya setan. Ketika pacaran, dia ngelihat pasangannya ini nggak ada kurangnya. Setelah nikah, dia ngelihat pasangannya ini makhluk paling menyeramkan yang ada di dunia. Ini ulahnya siapa? Ulahnya dasim tadi. Tapi di dasim kayaknya kita awal-awal nggak kenapa-napa. Hati-hati, setelah dasim ada takhwib nggak? Ada manusia nggak yang ngedorong buat melakukan perbuatan ingkar ini semua tadi? Kalau ada, hati-hati. Lalu gimana cara menghadapi perbuatan takhwib ini? Gimana cara kita yang sudah berumah tangga di rumah, cara menghadapi takhwib ini? Dulu aku waktu usia 20-an, ada teman datang. Dia punya paman sama tante mau bercerai. Kita jelaskan sedikit soal perkara takhwib dan lainnya. Mereka sadar di situ. Alhamdulillah, nggak jadi cerai. Jadi buat teman-teman di rumah ya yang sudah menikah, baik belum menikah, ini perlu digarisbawahi di sini. Bagaimana cara menghadapi takhwib atau perbuatan takhwib ini? Kita lihat dulu orang yang melakukan takhwib ini, orang yang sering ketemu kita atau enggak. Kalau orang yang nggak sering ketemu sama kita atau orang jauh, ya kita nggak usah kita konfrontasi, nggak usah kita sadarkan, kita cukup tinggalkan. Kalau ada orang berbuat takhwib dan nggak ada kewajiban kita ketemu sama dia, tinggalkan udah. Sejauh-jauhnya. Tapi kalau ini orang yang rutin bertemu dengan kita, gimana caranya kita menghadapi dia? Dinasehati, diajarkan bahwa perbuatan takhwib ini bisa menjadi musibah besar. Bisa menyebabkan cerainya seseorang. Setelah cerai, bisa zina, bisa segala macam dan lain-lainnya. Anaknya bisa terlantar dan lain-lainnya. Perantara dia, kita harus jelaskan dia. Atau orang yang suka berbuat takhwib ini, atau orang yang sudah bekerja sama dengan dasim ini, dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang baik nggak mempan, gimana kak? Kalian pilih. Menghadapi dengan cara yang lebih keras, atau rumah tangga kalian jadi korban. Kalian pilih. Jadi kalau ditanya, kenapa Kak Tasy kemarin nggak datang ke ulang tahun Lili? Karena di ulang tahun Lili itu diundang orang
yang berkali-kali melakukan takhbib. Dan yang namanya pemimpin rumah tangga itu ibaratnya jenderal di medan perang. Kita itu kalau sudah buat keputusan, nggak boleh ragu. Kalau yang namanya jenderalnya, pemimpinnya ragu-ragu, rumah tangganya berantakan. Jadi kalau ada pelaku takhbib yang bisa dijauhi, tidak usah didekati. Tapi ingat, orang pertama kali menyakiti kita, yang kita lakukan apa? Kita coba cintai dia. Kita coba suka sama dia dulu. Kita coba baikin dulu kalau orang menyakitin kita. Satu kali. Kita baikin, tetap kita disakitin. Kita pindah ke apa? Ke maklumin dia. Dah, jangan dianggap omongannya. Rasul begitu. Nggak usah dianggap, dilemparin kotor Rasul dia. Tapi kalau dibiarin dia nggak bisa, tetap kita disakitin, apa yang harus kita lakukan? Jarak. Hijrah. Jarak. Itu salah satu aturan hidup kalau kita mau senang. Disakitin orang satu kali, kita coba cintain dia, kita pendekatan dulu dengan dia. Disakitin lagi, kita maklumin dia. Mungkin dia khilaf. Disakitin lagi, nggak mempan juga dimaklumin, kasih jarak. Waktu itu memang gratis, tapi nggak bisa dibeli. Jadi jangan habiskan waktu sama orang-orang yang bisa menyebabkan dampak buruk ke hidup kita. Jangan cuma gara-gara kehausan, jadinya minum racun. Jangan gara-gara kesepian, kita kumpul sama orang-orang yang berpotensi melakukan takhbib. Nanti rumah tangga kamu berantakan. Kalau rumah tangga kamu udah berantakan, beberapa tahun kemudian kamu nyesel. Andai dulu saya lebih sabar. Andai dulu saya lebih bijak. Andai dulu saya lebih gini. Itu udah nggak bisa. Jadi karena dalam acara ulang tahun Lili itu ada orang yang berkali-kali melakukan takhbib. Aku buat keputusan, Kak Tasy tidak boleh datang. Dan apakah ini dijelaskan sama keluarganya Kak Tasy yang lain? Aku nggak jelaskan. Ke Kak Tasy sendiri pun aku nggak jelaskan. Kenapa? Karena kadang gini, banyak pertanyaan untuk aku, yang aku itu lebih memilih buat salahkan akunya aja. Aku itu orang yang keras kepala, yang kolot, yang semaunya sendiri. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau aku jawab segala hal yang dipertanyakan sama aku, akan ada pihak lain yang aibnya kebuka. Banyak banget. Kalau aku jelaskan segala keputusan aku, akan banyak pihak lain yang aibnya ini terbuka. Man satar aibal muslim, barang siapa menutup aib seorang muslim, satarallahu ayubahu yaumil qiyamah, akan Allah tutup kekurangan-kekurangannya dia nanti di hari kiamat. Dan perbuatan takhbib ini sebelum aku nikah sama Kak Tasy udah ada orangnya bilang jangan nikah sama Syekh Alatas. Sabar. Lalu kita datang ke suatu kondangan. Lakinya masih gatel juga, ngeganggu. Kak Tasy sampai bilang, tolong yang punya keluarga sama lelaki ini, ya kasih tahu dia, saya nggak mau berbicara sama lelaki selain suami saya. Nggak mempan juga, masih begitu juga. Sampai terakhir ada acara perempuan sama lelaki, Kak Tasy dipanggil sama satu orang perempuan. Tasy di sini. Tuh, suami kamu nggak denger, ya. Saya panggilin laki-laki yang mau sama kamu tinggalkan suami kamu. Kalau kamu nggak tinggalkan, walaupun zina juga nggak apa-apa. Astaghfirullahaladzim. Disangka suaminya Kak Tasy nggak tahu. Ini perbuatan sudah takhbib kelas berat. Dah, mulai besok kalau di perkumpulan ada ini, ya. Baik dia ada ataupun dia diundang, kamu tidak usah datang lagi. Ini aku bilang di awal, pernikahan aku sama Kak Tasy ada masalah. Yang namanya masalah nggak selamanya dari dalam. Kadang masalah itu ada dari luar. Tapi kembalikan segala macam jawaban yang kamu ambil, ya, ke kitab suci, ke hadis, ke ilmu. Dari situ, insya Allah dapat jalan keluar. Yang mungkin manusia nanti akan bilang, kamu nggak datang ke acara, kamu sombong. Kamu nggak datang ke acara, kok acara dia datang? Jadi pertanyaan. Dan akan banyak kedepannya nanti acara-acara yang aku sama Kak Tasy tidak datang dikarenakan tidak boleh sama aku. Alasannya apa?
Alasannya karena berpotensi ada orang-orang yang akan melakukan perbuatan takhbib untuk rumah tangga aku. Tasyanya tidak tahu, mamahnya tidak tahu, kakaknya tidak tahu. Yang membuat perbuatan takhbib siapa? Ahmadnya? Bukan, Ahmadnya orang baik. Ibunya Ahmad? Bukan, ibunya Ahmad orang luar biasa baik, yang bahkan salah satu orang yang memberikan mental support waktu Katashi pertama kali pakai kerudung. Dan aku luar biasa utang budi karena semangat yang diberikan sama Katashi itu setiap hari. Bahkan lebih sering memberikan Katashi semangat soal pahala memakai kerudung lebih rutin dari keluarga aku sendiri. Jadi aku tutup sampai di sini ceritanya, karena kalau aku panjangkan lagi akan ada aib orang yang dibahas. Aku nggak suka. Ya, jadi itu tadi pembahasan aku untuk kenapa Katashi nggak datang di ulang tahun. Dan kenapa sampai aku jawab begini? Karena terakhir setelah banyaknya orang bertanya dan Katashi jelaskan juga tidak boleh hadir sama suaminya, yang datang jawabannya itu malah nggak enak. Malah Katashi ini diancam katanya. Ayo kita laporkan ke netizen bahwa kamu datang sama suami kamu. Nanti kita lihat apa kata netizen tentang suami kamu. Loh, kok jadi Katashi diancam-ancam? Aku selama ini diam itu bukan karena nggak bisa ngomong. Cuma kalau aku sudah bicara, akan ada aib orang yang terbuka, itu berat buat aku. Tapi daripada Katashi jadi diancam, aku jelaskan kenapa kita nggak datang ke acara Lili. Dan setelah itu, aku jawab kayak gini, aku juga harus tahu. Apa sih sumbernya kok sampai sekarang di urusan internal keluarga ini kelihatannya banyak banget dari pihak lain yang ikut campur, atau ikut ngomporin, atau ikut manas-manasin. Ini ada apa sebetulnya di dalam internal keluarga kamu? Karena dulu nggak begini. Dulu itu banyak acara aku nggak hadir, Katashi nggak hadir. Tapi nggak pernah ada yang ngegoreng, nggak pernah ada yang ngomporin, nggak pernah sampai Katashi diancam, nggak pernah sampai aku di titik harus dengan berat hati membuka aib seseorang, walaupun namanya aku nggak sebut. Dan mudah-mudahan aib ini orang ditutup sama Allah. Lalu setelah aku cross check, rupanya sampai trending Twitter, sampai ada postingan screenshot dari status, potongan-potongan video, quotes yang membingungkan. Aku bukan dari dalam keluarga Katashi, melihat kayak gini bingung. Kok ada postingan kayak gini sampai muncul ya? Dari internal keluarga yang jumlah saudaranya hanya 3. Mohon maaf, Gen Halilintar itu luar biasa. Dengan jumlah keluarga 13, anak-anaknya, dan kompak semua. Dalam keluarga, kasus aku tidak datang di ulang tahun Lili. Kalau keluarganya kompak, kan bisa bilang gini, oh Katashi udah permisi, mau ada acara, selesai. Bukannya ngepost quotes, ketika ngepost quotes lalu muncul berbagai macam spekulasi, ya aku nggak menyalahkan pihak luar. Kenapa? Karena kita memberi makan orang-orang dengan makanan yang buruk. Ketika orang kita berikan mereka makanan yang buruk, yang akan terjadi adalah diare, sakit perut. Ketika mereka diare, akan terjadi adalah muntah. Itu hal normal. Yang salah kita. Kenapa memberikan konsumsi makanan-makanan yang buruk dan tidak sehat? Dan aku sudah minta sama Katashi untuk supaya aku lebih jelas soal ini semua, disiapkan video untuk aku komentarin dari sudut pandang aku, supaya kenapa teman-teman di rumah selama ini melihat dari sisi kiri. Apakah bisa berpindah ke sisi kanan? Bisa. Tergantung. Yang menjelaskan, yang membawa narasi ini siapa. Orang dengan video yang sama bisa memahami arti yang salah. Ketika kita menonton video dan tidak menangkap 100% informasi yang disampaikan dalam video tersebut, akan ada banyak pihak salah paham. Sekarang aku pengen coba ke diri aku sendiri. Kalau aku menonton video seperti itu, aku akan salah paham atau enggak? Kalau boleh videonya coba diputar nanti biar aku bisa komentarin dan memberikan tanggapan dari sudut pandang aku. Baik salah benarnya dari aku. Yuk kita lihat. Oke. Minum teh susu terus ya.
Kayak gue bener minum teh susu terus loh, teh susu terus sehari bisa 13 teh susu. Ya. Gula. Kenapa ya gue bener-bener dipotong terus omongannya sama lo. Lo ngomong aja belum. Kamu menghargai yang pelawan bicaranya. Tapi gue setiap collab sama siapa aja juga begitu. Oh, masa? Nah lo mau collab bisa sampai 2-3 kali sama orang, kan orang seneng sama gue. Gak ada tuh yang bawel kayak lo dipotong-potong terus. Ya karena lo kalau sama orang lain pencitraan. Keluar aslinya di sini. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku buat kalian yang suka masak atau kalian yang suka lihat makanan atau kalian yang lihat atau Satu lagi guys, kakinya Tashi. Kenapa? Ada cerita baunya. Itu jangan ngomen-ngatain kaki orang bau, dia gak ada ceritanya. pantes aja lo kayak Rainbow Cake. Aja sama Tashi. Nyebar aib lu. Dia cuman kayak gini dong. Ngapain Tashi mah? Ini abis beresin beraknya non Tashi. Karena mama dulu jauh banget pilih kasihnya ke Tashi. Kurang ajar Tuh, yang mulutnya kurang ajar siapa? Tashi atau Tashi? Sama aja. sih. Mulutnya. Ramah ya, aku so tau lagi bukan gue. Tuh kan, pasti usah ceramah, gue lagi ngomong. Dari zaman lo belum ada ilmu apa-apa juga lo udah kerjanya Gue? nyerocos. Enggak. Iya, nyerocos. Lo tuh abis banget. Gak ada urusan. Lu berantem sama gue, berantem sama Kak Cepi. Emang lo kan tukang nyari ribut. Berantem lo. Iya gak apa-apa, iya aja gue sih. Makanya gitu. Makanya gendut, makanya jangan gendut. Kan gue bilang mulut di rumah sini lebih jahat dari mulut netizen. Gue sih ngelabrakin orang buat lo pernah, sering. Oh iya. Iyalah, Gue ngelabrak orang buat diri gue sendiri juga pernah. Jadi kita punya kesamaan. belain diri lo. Gue pernah kayak ngelabrak. Cara gue ngebela lo adalah dengan menenangkan lo dan gue keep silent, menenangkan Nah, suasana. kalau gue berani belain dia. Terus, tapi Tashi tuh dapat yang normalnya kayak orang tuh normalnya kan les nyanyi, dia suka nyanyi, gue nggak suka nyanyi. Jadi gue harus les nyanyi biar gue bisa les drum. Itu kayak gitu selalu. Kalau dia pink, gue suka pink, tapi dia yang dapet pink. Jadi mau nggak mau gue yang warna lainnya. Lama kelamaan terbentuk kayak ya udah apapun yang Tashi lakukan, gue harus tidak melakukannya. Apapun yang Tashi suka, gue harus cari yang opposite-nya. Oke. Aku udah lihat videonya sebagian kecil. Ngelihat video ini, ya, aku kecewa sama Tasya 2 tahun yang lalu dan Mama 2 tahun yang lalu. Kecewa. Sebagai ibu, tanggung jawab yang besar ketika melahirkan seorang anak. Karena anak ini bagaimana jadinya, besarnya, emosinya, kestabilan dia, generasi ke depan itu ada di tangan ibu. Makanya dikatakan al-umma madrasatul ula, ibu itu pendidik yang pertama, sekolah pertama untuk anak. Mendidik seorang anak adalah sebuah kewajiban. Tapi untuk mencaci, menghina seorang anak di dalam sosial media atau di dalam publik, aku bukan golongan yang mendukung akan hal ini. Kenapa? Karena kalau aku sampai dukung atau membiarkan golongan orang tua yang mencaci maki anaknya di dalam video, karena dengan alasan mendidik, aku juga mendukung suami yang mencaci maki istrinya dalam video dengan tujuan mendidik. Atau dengan tujuan jokes, bercanda. Suami jokes ke istrinya, dan aku caci maki Tashi dalam video. Apakah bisa dibenarkan? Aku bukan golongan yang akan membenarkan kejadian seperti itu. Jadi, ini aku kecewa sama Mama, tapi 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah, saat ini insya Allah kondisinya Mama lebih baik dibanding waktu itu. Begitu juga dengan Tasya 2 tahun yang lalu, aku kecewa. Apa yang perlu dikecewakan? Dari video itu terlihat bahwa keinginan yang tidak terkabulkan sewaktu Tasya kecil, selalu Tasya yang dijadi kambing hitamkan. Contoh, kenapa Tasya tidak boleh les drum? Karena ada Tasya lahir. Kenapa Tasya tidak boleh suka pink? Karena Tasya lahir. Padahal tidak ada seorang pun yang membatasi Tasya menginginkan warna apapun. Dari potongan foto-foto masa lalu Tasya kalau kita periksa di Google juga foto Tasya kecil. Kita lihat semua sama-sama sampai detik ini. Foto mereka kembar-kembar, bajunya putih-putih. Ada lagi yang tangannya ke atas, baju biru.
Ada lagi yang sampai rambutnya sama, rambut pendek, baju hitam-hitam. Jadi anak kembar ini biasanya ketika mereka mulai nggak suka sama itu keinginan mereka pribadi. Masing-masing punya, kayaknya males warnanya sama. Lalu mereka berubah warna, di situ karakternya terbentuk. Adapun orang tua itu biasanya lebih senang dengan anaknya itu senada bajunya. Kita perhatikan deh, kalau Mama Ala buat acara, pasti seragam. Yang hijau, hijau semua. Yang merah, merah semua. Yang putih, putih semua. Dalam berargumen, kita wajib jujur dan fakta yang kita bacakan harus benar. Fakta yang tidak benar akan memberikan efek yang tidak benar juga. Sehingga ketika efek tidak benar ini ada dan diekspos ke ranah publik, jokes ini bukan lagi menjadi bercandaan, tapi akan menjadi cacian untuk salah satu anggota keluarga. Dan ini, jokes ini sudah tidak bisa di-stop sekarang. Kebencian ini sudah terbentuk. Golongan orang-orang yang menjadi terprovokasi oleh statement-statement Tasya dalam video 2 tahun yang lalu. Dan ini tidak akan bisa beres kecuali Tasyanya dan mamahnya yang menyetop ini semua. Kenapa? Karena Tasya dan mama yang memulai ini. Aku ini orang luar. Bukan hubungan darah sama Tasya. Ngelihat video seperti ini, aku orang luar tersinggung. Sama mama dan Tasya 2 tahun yang lalu. Bukan hari ini. Dan kenapa kita bahasnya hari ini? Kenapa nggak langsung dibahas? Karena kalau langsung dibahas saat itu juga akan menjatuhkan pihak yang menjelek-jelekan. Kalau video ini dibuat 2 tahun yang lalu, akan banyak orang yang menghujat Tasya dan mama. Kenapa sih segitu jahatnya sama anak? Kenapa sih segitu jahatnya sama saudara? Sampai dikambing hitamkan begitunya, sampai dibuka aibnya, sampai dibahas beraknya. Mohon maaf, kata-kata Tasya itu tidak ada faktanya sama sekali. Bahwa kalau Tasya maunya pink, tidak boleh Tasya mau pink. Harus yang pink ini Tasya harus kuning. Sampai bahkan kalimat, sehingga terbentuklah paradigma. Kalau Tasya maunya A, Tasya harus opositnya. Paradigma ini siapa yang membentuk? Kalau bukan diri Tasya sendiri. Paradigma ini Tasya yang membentuk, Tasya yang tersiksa, Tasya akhirnya menyalahkan Tasya. Kenapa bisa menyalahkan begini? Karena keinginan manusia itu ketika tidak terlaksana bisa menjadi masalah. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, manusia ini cenderung untuk menyalahkan pihak lain. Ketika dirinya memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya melarang, yang disalahkan sama satu orang ini siapa? Saudaranya, saudara saya sih, teman saya sih, dia sih. Salah satu kunci ketidakbahagiaan dalam hidup gampang. Jangan terima apapun takdir yang Anda dapatkan. Dijamin Anda tidak akan pernah bahagia. Jadi dari statement-statement Tasya, yang aku lihat bukanlah kejelekan Tasya. Yang aku lihat adalah Tasya betul-betul ada kedengkian atau benci terhadap Tasya yang dia salurkan lewat jokes media yang dia punya. Karena aku gini, tujuan kolaborasi, tujuan 2 orang bersinergi ini apa? Untuk maju. Dalam kolaborasi, dalam sinergi 2 orang, tujuannya adalah maju. Dalam video Tasya sama Sasi, kolaborasi ini bukan maju, tapi yang satu menjatuhkan yang lain. Apa kolaborasi di sini? Apa untung kolaborasi di situ? Kalau bukan menghasilkan hujatan, cacian, makian. Mohon maaf teman-teman, tidak mudah untuk seseorang ketika 90% cacian, hinaan, makian dia di sosial media, ya, dan dia dalam posisi terkenal itu datang yang penyulutnya adalah keluarganya. Nggak mudah. Kita duduk waktu lebaran, duduk waktu Natalan, duduk waktu sama geng di sekolahan. Satu orang caci maki kita. Gendut. Tukang cari masalah. Apa perasaan kita waktu itu? Sakit. Kita tersinggung. Ya ampun, kok jahat banget sih dia ngatain aku depan orang. Nah, Kak Tasya ini dicaci maki bukan dalam lingkungan kecil, bukan dalam lebaran.
disiarkan dalam video yang nonton, di potongannya aja 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta orang. Dan apa yang dilakukan selama 2 tahun? Sabar. Kalau kita mau membereskan suatu masalah, kita harus tahu dulu pokok permasalahannya di mana. Nggak bisa tahu-tahu masalah itu beres, kalau masalahnya di mana kita nggak tahu. Dan masalah ini juga sudah aku kasih waktu kan 2 tahun untuk dibereskan. Tolong secara internal. Aku tidak akan intervensi, tidak akan ikut campur, tapi tolong ini dibereskan. Apa yang terjadi? Beres? Nggak beres. Tambah parah. Yang membenci Katashi makin banyak, yang salah paham semakin banyak, yang manas-manasin semakin banyak. Akhirnya, ini masalah seperti bara dalam sekam. Tadinya kecil, karena dibakar, semakin lama semakin besar. Bisa nggak aku diamkan ini masalah? Bisa. 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sama seperti ngediamin sekarang. Tapi di waktu itu nanti, masalahnya akan jauh lebih besar. Dan sedihnya, selain aku, tidak ada seorang pun yang aku lihat ingin membereskan masalah ini. Karena sudah waktunya aku bahas. Yang aku bahas pun bukan kesalahan hari ini, tapi kesalahan 2 tahun lalu. Sehingga yang namanya manusia dulu berbuat salah, mudah-mudahan setelah ini dan kedepannya tidak buat salah lagi. Dan netizen yang semula melihatnya ke kiri dengan sudut pandang yang berbeda, mudah-mudahan bisa melihat ke kanan. Kita tidak bisa merubah agama orang dalam 1 malam. Kita tidak bisa menghilangkan 90% cacian makian yang datang kepada seseorang dikarenakan kesalahan internal orang itu sendiri. Tapi dalam periode 2 tahun ini, aku yakin kapasitas mentalnya, penerimaannya, sudut pandangnya juga berbeda. Kamu yang nonton ini 2 tahun yang lalu, dengan yang nonton itu hari ini, apalagi setelah aku berikan penjelasan gambaran, mungkin beberapa ikatan penutup matanya sudah mulai terlepas. Tapi kalau mau jelas lagi begini, masih banyak yang bisa ditambahkan, cuma akan aku memberikan sedikit. Di dalam media, satu ilmu penting adalah gini, dan teman-teman sudah kuasai betul ilmu ini. Untuk mendapatkan perhatian penuh, kita harus terlihat sakit. 2 tahun yang lalu, Tasya ketika Katashi motong pembicaraan, padahal gini, yang namanya motong pembicaraan dalam perempuan ini biasa. Kenapa perempuan ini bisa mendengar sambil berbicara? Perempuan ini punya kelebihan, dia bisa mendengar sambil berbicara. Makanya kalau di kelas ada gerombolan laki dan perempuan, biasanya gerombolan perempuan selalu lebih berisik. Kalau laki enggak, dia ngomong satu. Kalau perempuan ini enggak, mereka saling saut menyaut, tapi semuanya bisa saling dengar, semuanya saling ngerti, semuanya enggak ada masalah. Makanya ketika kita sebagai seorang laki ngomong sama perempuan, omongan kita dipotong, kita jangan tersinggung. Kita lanjutkan aja bicaranya pelan-pelan. Kadang kita diam, kadang kita lanjut lagi. Kenapa? Karena memang wataknya perempuan diciptakan gitu. Laki sama perempuan ini diciptakannya nggak hal yang sama. Dan kata Katashi, saudara, mereka saling potong-memotong, sebetulnya ini tidak ada masalah. Orang setiap kumpul keluarga saling motong-memotong kok. Semuanya. Tetapi, tadi aku lanjutkan lagi, bahas ke yang pembahasan di awal. Manusia akan mendapatkan perhatian penuh ketika terlihat sakit. Makanya ketika kita mau bolos sekolah, biasanya kita ngapain? Aduh, badan gak enak bu, badan gak enak pak, hari ini libur dulu ya. Oh kamu sakit ya? Iya sakit, jadi libur dulu. Begitu juga kalau upacara, kita terlihat sakit, merenung, pucet, pura-pura mau pingsan gitu. Apa kata guru? Yuk kamu istirahat aja. Jadi ini pelajaran juga buat netizen di rumah. Jangan percaya dengan sepotong informasi sebelum kalian bisa lihat gambaran penuh. Jadi ketika kamu sama Tasya bicara saling potong dan yang satu menunjukkan ekspresi terluka atau sakit, dia akan diperhatikan. Dan itu wajar. Memang begitu. Gak percaya? Praktekin. Besok kalau collab ada yang bilang, kamu gendut. Ya ampun, jahat banget kamu. Kok bisa sampai gitunya sih? Selalu body shaming. Kok mau aku hamil, gak makan, lalu aku diet, lalu anaknya keguguran karena kurang nutrisi. Tunjukkan kamu paling terluka dan kamu akan dibela. Makanya banyak kita lihat sekarang. Ketika seseorang bersalah, mereka ngapain? Mereka nangis. Untuk apa? Dapat perhatian. Jadi netizen itu tidak selamanya memihak yang benar. Tapi netizen itu tertipu dengan psikologis bahwa seseorang akan mendapatkan perhatian penuh ketika dia menunjukkan dirinya terluka. Itu tolong mulai sekarang jangan lagi tertipu
sama penunjukan ekspresi terluka ataupun air mata. Berarti aku dari kemarin salah dong ketawa-tawa terus dikatain. Kamu kan kayak gitu buat nutupin cacian makian, biar mereka nggak fokus ke penghinaan kamu kan. Kamu nggak mau saudara kamu dicap jelek sama orang. Ya aku Kamu nggak mau nggak ucap mau jadi drama aja. Padahal ya kalau nggak enak ya nggak enak juga. semua orang yang dicaci maki, apalagi sama orang tuanya, apalagi sama saudaranya, dicaci di sosial media, apalagi sampai mendatangkan 90% hinaan cacian makin ke dirinya berdasarkan keluarganya, itu nggak akan enak. Lalu ada lagi pembahasan, siapa yang pernah ngajak berantem KCP? Lalu kamu jawab, pernah aku 1 kali. Oh, emang Tasya tukang nyari ribut? Mohon maaf, dalam 30 tahun hidup, ribut 1 kali, apakah ini orang tukang nyari ribut ada yang begini? Aku mau tanya kepada penonton nih, pada kamu yang lagi di rumah. Ada orang yang hobinya cari ribut dalam 30 tahun hanya konflik 1 kali. Lalu di situ muncul juga statement dari mama bahwa kata si yang mulutnya paling kurang ajar. Netizen mendapat sepotong informasi, kata si kurang ajar. Pertanyaan aku, kurang ajarnya topiknya apa yang kata si paling suka nyerocos? Itu masih tanda tanya. Jadi netizen, teman-teman dulu, tolong jangan menyalahkan dulu. Aku jelasin sekarang. Konfliknya apa yang paling bikin kata si ini nyerocos sama mamanya? Konfliknya tidak jauh adalah bab kerudung. Kata si pronya bahwa perempuan itu wajib berkerudung. Dan kenapa dari kecil dia tidak dipakaikan kerudung? Kerudung ini wajib loh mah. Kerudung ini penting. Setelah kita balik, kita wajib pakai kerudung. Mama Allah tidak dalam pendapat yang sama. Mama Allah berpendapat bahwa kerudung ini tidak wajib. Sehingga mereka berdua ini karena pendapatnya nggak ketemu, salinglah beradu diskusi dalam bab kerudung. Ini yang disebabkan, makanya kata saya tanya dalam ceramah ya mah, kenapa konfliknya selalu kerudung? Mayoritas, kalau ditanya ada 10 konflik, 9-nya pasti membahasnya kerudung. Dan itu sampai hari ini. Kalau aku pendapatnya mana kalau mereka lagi diskusi, aku nggak ikut-ikut. Dan yang nggak ikut-ikut bukan aku doang, Tasya sama KCP juga ikut. Kita semua minta kata si udah, nanti bikin orang tua kita marah. Kata si, nggak bisa dengerin aku di situ. Iya, kamu bisa ngomong kayak begitu, tapi aku nggak mau, mama aku di jalan yang nggak dapat ridhonya Allah. Dikhawatirkan nanti meninggalnya su'ul khotimah. Tidak, mama Allah tidak setuju dengan argumen ini. Kata si karena melihat mamanya ini pendapatnya beda dengan dia dan dikhawatirkan mamanya salah, jadi kata si selalu mencoba meluruskan. Itu pembahasan kata si yang dibilangnya suka kurang ajar. Dan kenapa Tasya sampai dengan PD-nya menanyakan pertanyaan siapa yang mulutnya paling kurang ajar? Karena Tasya kalau mamanya berpendapat, Tasya tidak komentar. Tasya diam. Kalau kata si mamanya berpendapat ada yang tidak sesuai sama syariatnya dia atau yang dia pelajari, dia coba lurusin. Memang tantangannya orang berdakwah itu begitu. Apalagi dakwah terhadap orang lingkungan kita, sekitar kita. Berat. Dakwah paling berat itu ke dalam orang lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena kalau kita dakwahin, mereka bilangnya apa? Ah, aku tahu kamu kecilnya nggak begitu. Kamu kecil begini. Ah, kamu pinternya baru. Makanya banyak yang namanya ulama atau da'i itu hijrah dari tempat lahirnya dia di sini, dia pindah kota A, lalu dia dakwahnya di situ. Kenapa? Karena lingkungannya itu mayoritas meremehkan. Ini tantangan dalam berdakwah. Jadi sudah aku jawab. Statement pertama, kata si tukang cari ribut itu salah. Nomor 2, kata si yang mulutnya paling suka nyerocos. Ini salah karena ini tantangannya dalam berdakwah. Kita akan selalu disalahkan ketika kita berdakwah sama orang-orang yang nggak sependapat sama kita. Nomor 3, kata si orangnya tidak mau kalah. Kata si ini bukan sudah tidak mau kalah, kata si ini sudah babak belur. Sekeluarganya mencaci dia dalam video yang aku lihat di potongan tadi. Yang bilang kata si tidak mau kalah. Kata si ini justru kalah. Dengan dia diam ketika aibnya diceritakan, dia sudah kalah. Kalau mau menang bagaimana? Ceritakan balik aibnya. Kamu waktu saya muda, saya mendapat prestasi ABC. Waktu kamu tidak mendapatkan prestasi ABC, kamu nggak cerita kenapa kamu nggak dapat itu. Kamu ngapain waktu itu? Bongkar semua. Aku garansi kamu menang. Tapi apakah kamu mau ngelakuin itu? Kalau kita bongkar aib saudara kita, sama juga kita makan dagingnya sendiri. Mau ngelakuin itu? Nggak mau. Jadi kamu milih diam. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang.
Jadi untuk kata yang tidak mau kalah, kata ini bukan lagi tidak mau kalah, sudah babak belur. Kalau hari ini ada orang yang cinta sama kata aku aja bingung. Kok kamu bisa cinta sama kata sih? Kan saudaranya sama ibunya aja bilang, dia yang mulutnya paling nyerocos. Karena orangnya gendut. Dia yang tukang berak di celana. Dia yang bikin saudaranya tidak bisa mendapatkan keinginannya. Dia yang bikin saudaranya rusak mental. Aku bingung kenapa, karena bisa cinta sama orang kayak gini. Jadi yang aku bingung adalah ada orang bisa suka sama kamu setelah dengar semua statement ini. Harusnya orang-orang itu benci sama kamu. Cuma alhamdulillah ada pertolongan dari Allah. Kalau bukan Allah yang nolong kamu, hancur kamu. Kalau bukan Allah yang mau kamu punya nama, YouTube kamu apalagi munculnya belakangan, hancur kamu. Terjunnya kamu ke YouTube ini bikin kamu terkenal dan kamu dicaci maki sama keluarga kamu ketika kamu terkenal. Hancur kamu. Siapa kamu? Keluarga kamu aja nggak senang sama kamu. Kenapa netizen senang? Jadi teman-teman di rumah, ini sedikit gambaran dari sisi aku supaya kenapa kalian bisa ngelihat ke kiri dan bisa ngelihat ke kanan. Kalian ini mempunyai vision, potongan. Puzzle-nya lebih lengkap, lebih jelas. Setelah ini kalian boleh memutuskan. Akan ada golongan yang tetap benci sama kata alhamdulillah. Akan ada golongan yang tadinya nggak suka sama kata tiba-tiba setelah mikir, selama ini rupanya aku kayaknya opini aku ini tergiring sesaat deh. Alhamdulillah. Ada yang sudah dasarnya mau suka sama kata lalu tambah suka lagi, alhamdulillah. Makanya dikatakan sama ulama, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar kamu. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang dilahirkan pintar. Apa sih bedanya orang pintar sama orang nggak pintar? Bedanya dalam menghadapi masalah. Di situ terlihat orang pintar atau enggaknya. Bijak tidaknya dia dalam dia menghadapi masalah. Kelihatan dari situ. Ketika kita punya masalah, kita tarik masalah ini. Ada nggak dalam kitab suci ini masalah? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak dalam Injil? Ada nggak dalam Taurat? Ada nggak dalam hadis? Ketika kita sudah balik ke kitab suci, kita cari dalam sejarah. Masalah kayak gini, solusinya diapain? Kalau kita ngeliatnya gitu, kita akan bisa ngeliat yang benar siapa, yang salah siapa, insya Allah jelas. Nggak ada yang abu-abu. Kecemburuan dalam saudara ini berat. Makanya pembunuhan pertama kali di muka bumi ini dilakukan dari Kabil kepada Habil. Kenapa? Karena cemburu, saudara, bunuh-bunuhan pertama kali. Yang namanya membunuh ini bisa membunuh dohir, membunuh secara nyata, bisa membunuh secara makna, membunuh karakternya. Bisa dibunuh betulan orangnya, bisa dibunuh karakternya, nama baiknya, kesolehannya dia. Tasi pakai kerudung, ini Tasi sok suci. Tasi tidak mau bertemu dan kumpul-kumpul sama lelaki, Tasi sok suci. Tasi taat sama suaminya, Tasi sok suci. Semua kebaikan yang Tasi lakukan dibunuh karakternya. Bisa. Ini namanya pembunuhan makna. Dosa besar. Lalu kita lihat juga dalam kasus lain yang diajarkan dalam kitab suci. Kalau dalam Injil disebutnya Israel. Kalau dalam agama Islam disebutnya Nabi Yakub. Punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini sama Allah dikasih petunjuk hidupnya. Sampai Allah ini suka sama dia. Karena saking sukanya Allah sama dia, dapatlah dia mimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyra kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Bapak, saya ini melihat 11 bintang sujud sama saya dan mataharinya dan bulannya. Apa artinya mimpi ini? Bapaknya langsung, jangan cerita ke saudara kamu. Tapi ada saudaranya satu nguping. Akhirnya setelah nguping timbul rasa apa? Iri. Dari siapa? Dari setan. Karena iri, jadi Nabi Yusuf mau diapain? Mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Apakah ketika Nabi Yusuf mendapatkan kelebihan dari Allah? Nabi Yusuf yang berkehendak atau Allah yang berkehendak? Ketika Katasi sekarang mau mulai jadi orang yang lebih betul, sedikit, baru setapak lebih betul dibanding dulunya. Apakah Katasi menjadi sebuah salah? Karena kalau dari suami, aku gak pernah nuntut. Ini semua kamu sekarang kehendak kamu selangkah demi selangkah demi selangkah. Kamu yang pengen. Pakai kerudung kamu yang pengen. Pakai baju panjang kamu yang pengen. Semua kamu yang pengen. Aku gak ngapa-ngapain, cuma bisa mendoakan. Bukan memaksakan. Jadi ketika kita balik ke kitab suci,
ada orang-orang yang bisa benci sama saudaranya yang demikian. Dalam persaudaraan ini harus berhati-hati, harus dijaga diri kita dari rasa iri, dari rasa dengki. Ngelihat saudara kita baru YouTube-nya mau naik, padahal kita sudah di atasnya. Muncul rasa takut. Ini harus dibuang semua. Harus dibuang. Dan mohon maaf, untuk melihat saudara sama saudaranya saling cinta, atau orang tua dengan anaknya saling cinta, atau anak dengan orang tuanya saling cinta, ini gampang. Ketika ada berita jelek soal saudaranya, apa yang dilakukan sama saudaranya? Dia bela atau ngomporin atau diem. Kalau dia sampai diem, ini saudara jahat. Kalau dia sampai tambah komporin, ini saudara busuk. Kalau ini saudara sampai membela saudaranya, ini namanya cinta. Jadi mulai sekarang, ya, kalau mau ini semuanya di stop, baik dari mamahnya, baik dari Tasyanya, baik dari kamunya. Kalau ada punya masalah, jangan lagi ngepost story, jangan lagi rame di sosial media, jangan lagi saling main hujat ketika kolaborasi. Ingat, tujuan kolaborasi ini adalah bersinergi, mengumpulkan energi supaya saling maju, bukan saling tarik, saling hujat, saling caci. Dengan tujuan melawak, tidak ada. Tujuan kita hari ini melawak dengan cara ghibah. Apa itu ghibah? Zikru akhaka bima yukrah. Mengingatkan atau menyebutkan soal sesuatu yang ada pada orang lain dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Itu namanya ghibah. Tidak ada yang namanya kita bersinergi dengan jalan ghibah. Menyebutkan kejelekan orang. Ini bukan bersinergi. Ini salah jalur. Dan hasil salah jalur, efeknya adalah negatif. Dan ini dilarang sama syariat. Jadi, buat semuanya, alhamdulillah itu kejadian 2 tahun lalu. Dan setelahnya insya Allah nggak ada lagi. Dan mudah-mudahan sampai ke depannya nggak ada lagi. Dan kalau sampai terjadi lagi, caci maki, hujat-hujatan di sosial media, insya Allah kalian tahu mana yang orang jahat, mana yang orang busuk, mana yang orang cinta. Jadi semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan semoga teman-teman ini, ya, yang tadinya sempat terjadi salah paham, sempat terjadi benci, sempat ingin masuk dalam gerombolan saudara-saudara Nabi Yusuf. Apa itu? Yang bersekongkol, berkumpul untuk membunuh satu orang. Insya Allah kalian semua yang di sini bisa berubah jadi orang yang baik. Yang tadi segerombol membunuh Nabi Allah Yusuf, tapi dapat pengampunan akhirnya dari Allah. Karena apa? Karena mereka akhirnya bertaubat. Lalu apa yang dilakukan sama Allah? Pengampunan. Rahmat Allah turun sama mereka. Mereka hidup bersama-sama dalam keluarga kerajaan. Belajar dari sini. Nggak perlu kita jadi seperti Kabil. Dibunuh. Tunggu Habilnya mati, baru Kabilnya puas. Soal ilmu tadi yang kalian di rumah ini punya dari kecil. Hanya dengan terlihat tersakiti, kita baru mendapatkan perhatian maksimal. Kita lihat di sana. Ketika Katashi hanya motong-motong pembicaraan. Atau lagi cerita, ada potong memotong di sana. Lalu Katasianya sampai tutup kuping, sampai seperti orang depres, sampai seperti orang sedang di shock terapi. Netizen akan memberikan perhatian pada Katasya. Padahal yang harusnya dibilang mentalnya rusak itu bukan Katasya, tapi Katasya. Gimana mentalnya nggak rusak? Coba kalian dibilang sama ibu kalian, kamu ini tukang cari ribut. Bukan cuma cari ribut kamu ini. Mulut kamu tukang nyerocos. Tahu kenapa? Karena kamu gendut. Lalu ketika dia buat YouTube, openingnya gestur tubuhnya dicaci, kata-katanya dicaci, dandanannya dicaci rainbow cake. Semuanya dicaci, atas sampai bawah dicaci. Yang dohirnya dicaci, yang terlihat. Yang batinnya nggak terlihat juga dicaci. Kalau mau terluka, yang mau depres, kalau mau mentalnya rusak, mau ada mental breakdown, yaitu Katashi, bukan yang lain. Mohon maaf, tambahan buat teman-teman semua, ya, yang belum kenal Katashi, dan mudah-mudahan sebaiknya nggak kenal. Kenapa? Karena kalau sampai kenal, kalian akan jatuh cinta sama Katashi. Aku dulu, ya, baru usia pernikahan 7 hari keluar kota. Orang samperin aku bilang gini, kamu yang kemarin nikah ya? Iya, saya yang kemarin nikah. Oh, rame pernikahannya. Oh iya, alhamdulillah. Kau mau gak saya kenalkan sama anak saya di rumah? Orangnya cantik luar biasa, matanya hijau. Yuk, saya kenal sama anak saya di rumah. Apa jawaban aku? Ayo kita ke sana. Oh, tapi saya setelah ini harus terbang lagi. Jadi saya nggak bisa berangkat ke rumah Bapak. Oh ya sudah, lain kali. Kalian tahu kenapa aku waktu itu nggak mau nikah lagi?
Ditawarin sampai hari ini banyak yang nawarin. Aku gak mau, kenapa? Karena Kak Tasya terlalu baik. Bukannya nggak mau nikah lagi, nggak bisa nikah lagi karena Kak Tasya ini terlalu baik. Makanya buat teman-teman di rumah, aku berharap supaya nggak kenal Kak Tasya. Kenapa? Kalau kalian kenal Kak Tasya, kalian akan jatuh cinta sama dia. Dan ketika kalian melihat dia dicaci maki, dihina, dan dia hanya diam, hanya senyum, dibawa itu ke arah jokes, seakan-akan dirinya nggak tersakiti, padahal dirinya terluka. Kalian nggak tahu rasanya ditonton jutaan orang, dikomen ribuan orang, dan dicaci maki atas kesalahan yang sebetulnya rekayasa. Dia nggak pernah buat sebagian kesalahan itu. Kenapa? Kalian netizen terlalu percaya. Mohon maaf, dalam dunia ini ada yang namanya fitnah. Hati-hati. Jangan terlalu percaya sama sebuah kata-kata, hanya kata-kata itu dikeluarkan oleh seseorang. Jadi lebih bijak lagi dalam menonton situasi. Buat teman-teman juga yang sebelumnya pernah berbuat salah, pernah menghujat, pernah mengkomen, ya, kita insya Allah kita maafkan. Cuma kita minta, sebagaimana dulu kalian merusak hubungan ini, aku minta kalian bantu memperbaiki hubungan ini. Dengan cara apa? Kalau ada mulai senggol-menyenggol, mulai kata-kataan di story, cacian makian, hinaan di story, saling menunjukkan satu sama lain, kalian yang pertama kali menegur, jangan begitu sama saudara kamu. Ingat, kalau kamu mati, saudara kamu yang akan pertama kali datang ngejenguk kamu, yang akan mendoakan kamu, yang ikut menguburkan kamu. Kamu mati nggak bawa Alphard, nggak bawa Mercy, bawanya amal yang ngantar nanti saudara kamu ini. Jadi kalau ada teman-teman di rumah yang melihat kejadian seperti ini, siapapun orangnya, baik Kak Tasya atau bukan Kak Tasya, kalau kalian lihat ada dua bersaudara berseteru, yang satu mencaci, lalu satu diam, yang satu memaafkan, dukunglah yang satu ini karena dia yang benar. Karena ketika saudara-saudara Nabi Yusuf mau membunuh Nabi Yusuf tidak membalas dengan mau membunuh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf apa membalasnya? Dimaafkan, dan diangkat saudara-saudaranya ini dan dihidupkan dalam lingkungan kerajaan. Makanya penting untuk kita mempelajari kitab suci, dan kitab suci ini kalau kita pelajari dengan hati yang terbuka, itu sudah lebih dari cukup untuk kita menjalani hidup, dan dia ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Jadi jangan biarkan kitab suci kita di rumah berdebu. Kita baca, kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau setelah ini banyak pertanyaan, cacian, makian, hinaan terhadap aku nggak jawab. Kenapa? Karena Sayyidina Luqman Al-Hakim mengajarkan begitu. Dan kalau setelah ini ada berita mengatakan bahwa Kak Tasya tidak pergi ke tempat A, Kak Tasya tidak pergi ke tempat B, Kak Tasya dibatasi sama suaminya untuk begini dan begitu, kalian boleh langsung tanya kepada orang-orang yang ada di sana atau suruh mereka sumpah. Pernahkah mereka melakukan takbib? Kalau mereka pernah melakukan takbib, baik di depan aku atau di belakang aku, insya Allah aku tahu. Dan kalau ada orang yang dalam hidupnya dibatasi bertemu dengan Kak Tasya oleh aku, tanyakan ke mereka, pernah nggak mereka berbuat takbib? Pernah nggak mereka suruh Kak Tasya berbuat ingkar terhadap suaminya? Suruh melawan suaminya? Kalau mereka jawab pernah, jadi kalian tidak usah tanya ke aku kenapa dan kenapa. Kalian semua yang di rumah sudah tahu jawabannya sebelum mereka sendiri tahu. Karena kasihan juga, banyak juga orang membela kamu. Yang tanpa kamu membela diri kamu, betul kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nggak usah menjelaskan tentang diri kamu kepada siapapun. Karena orang yang nggak suka sama kamu, nggak akan percaya itu, dan orang yang suka sama kamu nggak butuh itu. Banyak yang membela kamu loh. Banyak banget. Makasih. Alhamdulillah. Man qama lillah bil qudrah, katanya orang kalau mencoba belajar mendengarkan syariat Allah dengan kemampuannya dia, kalau muhyutim perbuatannya dia akan disempurnakan sedikit demi sedikit. Yansuruhu Rabb, akan datang pertolongan dari Tuhan ini dari yang dia nggak tahu. Qauluhu yaftahim, dan perkataan-perkataannya dia ini akan mudah dipahami sama orang-orang. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang hatinya terbuka. Orang-orang yang hatinya tertutup, walaupun datang berbagai macam nabi, mereka nggak terbuka hatinya. Sampai datangnya azab, mereka nggak terbuka. Sampai azab ini ngegulung mereka nggak akan terbuka. Dan kamu ini, alhamdulillah, aku doain supaya diamnya kamu selama 2 tahun dari video itu, kamu masuk golongan orang-orang yang bersabar. Adapun dalam pernikahan, kita udah sabar dari awal pernikahan. Kalau kalian nonton video soal lahiran Ali, di situ aku jelaskan soal bab bahwa Kak Tasya dalam waktu lahiran baju nggak pantas, sehingga laki dilarang masuk.
Itu aja. Kalau kalian tahu di baliknya ada pihak yang tersinggung dan bagaimana ceritanya, waduh, apakah perlu kita cerita? Makanya itu Nggak perlu. kita nggak bisa cerita Kita- karena aib orangnya itu Kita parah. Insya Allah kalau ada orang-orang ya menyakiti kita, kita masih mampu. Kalau bisa kita diam, kita diam. Kalau bisa sabar, kita sabar. Cuma ini karena takutnya menjadi dosa jariah, sehingga orang menarik orang berbuat dosa, jadi dosa jariah yang terus turun temurun. Jadi kita butuh bantuan teman-teman di rumah untuk membantu memutus rantai setan ini, supaya dosa jariah ini stop sampai di sini. Adapun aib-aib yang lain, insya Allah kalau kita masih mampu tutup, kita tutup. Tapi kalau tanya, kok ke atas diam ditanya ABC, kok ke atasnya diam ditanya ABC, bukan karena kita nggak bisa menjawab, tapi takut ada aib dari keluarga kita yang terbongkar perantaranya kita. Padahal kita sudah berusaha nutup, kita nggak pernah ngeluh, nggak pernah cerita. Jadi sampai situ dulu episode kali ini. Sedikit banyak kalian sudah mulai mengenal aku. Kalau ada kesempatan boleh kita duduk lagi, kita ngobrol lagi dengan bahas beda apalagi soal bab pernikahan. Ini penting banget supaya kita semua dalam pernikahan ini dijaga, bukan cuma awalnya aja. Tata cara pernikahan di awal, tapi pertengahan pernikahannya amburadul. Nanti kita mau bahas insya Allah awalnya pernikahan akadnya gimana, di pertengahan pernikahan gimana, sampai akhir hayat kita setelah pasangan kita meninggal, amalan kita bagaimana. Jadi kalau ada statement yang bilang kata si orang yang tidak mau kalah, kata si orangnya tidak sabaran, kata si sukanya motong omongan, kita lihat berjilid-jilid cacian makian selama 2 tahun. Ada yang pernah kata si potong? Ada video klarifikasi. Kalau orang tidak mau kalah, itu tidak mungkin bisa diam. Begitu muncul satu video mencaci, ada komen yang menghujat dia, orang yang tidak mau kalah nggak akan bisa diam sama boro-boro 2 tahun. Muncul videonya sekarang, tidak sampai 1 bulan udah muncul video bantahannya. Kita lihat. Jadi kalau ada orang mengeluarkan statement A, nggak terima, kurang dari 1 bulan langsung bikin video klarifikasi, bantah-bantahan. Bisa jadi kalau nafsu banget, kurang dari 2 minggu muncul bantah-bantahan. Kenapa? Saking tidak bisa terima. Apa-apa, wah ada yang ngomong ayat, bantah, ayo kita buat video, ayo semua terprovokasi untuk saut-sautan dalam membuat video. Ada figur lain yang bisa bersabar kayak kata si diem 2 tahun. Aku belum pernah ketemu. Jadi kita doakan supaya kejadian hujat menghujat itu selesai sampai di sini. Kita tidak butuh video klarifikasi, kita tidak butuh video debat. Kata si ini orang yang sabar, yang tidak butuh video bantah-bantahan, 2 tahun dicaci maki dia. Cuma yang kata si butuhkan supaya dosa jariah ini berhenti sampai di sini. Dan kalau ada orang yang punya sudut pandang miring, cacian makian, siapapun itu, ketika ada konflik internal dibawa sama seseorang ke pihak umum, jangan kalian bela. Kalau perlu kalian caci, kamu itu masa internal, kenapa kamu umbar aib saudara kamu di publik? Kalian kalau mau jadi orang benar, katakan yang seperti itu. Memang berkata seperti itu berat, tapi itu adalah perkataan yang tepat. Kalau ada orang mencoba mengangkat aib keluarganya, saudaranya, mencaci maki, menghina di ranah publik, langsung kalian potong. Kamu sama saudara kamu jangan begitu ya. Tujuan kita bahas ini untuk menjelek-jelekan Tasya, bukan. Yang kita kecewa Tasya 2 tahun yang lalu, bukan yang hari ini. Jadi video ini dibuat bukan untuk Tasyanya, tapi untuk para penonton yang paradigmanya bergeser ke arah kiri, supaya para penonton ini paradigmanya bergeser ke arah kanan. Potongan berita yang tadinya sepotong, kita berikan berita yang lebih luas lagi. Setelah ini kalian memilih. Kalian mau tetap menjadi orang yang mencaci maki, atau kalian mau masuk golongan saudara-saudara Nabi Yusuf yang bertobat. Atau kalian mau menjadi Kabil yang akan terus mencaci Katasi sampai Katasinya mati. Wallahu a'lam, aku nggak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.